adik-adik kelas 9, ketemu lagi dengan Pak Abi dalam PJJ secara online. Kali ini kita akan membahas materi hukum pertama Kirchhoff, gaya gerak listrik atau GGL, dan tegangan jepit. Ada 3 tujuan pembelajarannya nanti. Yang pertama, menjelaskan konsep hukum pertama Kirchhoff. Kedua, menjelaskan konsep gaya gerak listrik atau GGL. Ketiga, menjelaskan konsep tegangan 2 titik atau tegangan jepit. Coba amati rangkaian ini. Hukum pertama Kirchhoff. Jumlah kuat arus yang menuju suatu titik percabangan, ini nanti titiknya, pada rangkaian listrik sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nanti dituliskan seperti ini, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, coba amati, ini panahnya arusnya keluar ini. Nah, berarti arus masuk, yang ini tadi yang atas dan bawah harus keluar. Dan ini berlaku pada percabangan. Jadi nanti ini bentuk hukum Kirchhoff 1. Nah, nanti dalam suatu rangkaian listrik itu banyak titik percabangannya ya. Coba kita ambil contohnya. Contoh pertama, perhatikan gambar berikut. Tentu kan besar I4. Nah, ini titik percabangannya 1, titik P. Nah, di titik P itu berlaku jumlah arus yang masuk. Kita lihat aja dia panahnya. I1 panahnya masuk ke titik P. I3 juga. Berarti yang masuk I1 tambah I3. Itu masuk panahnya ke titik P. Yang keluar dari titik P, I2 ya. Terus I4 kita belum tahu panahnya kemana, apakah menuju titik P atau keluar. Coba kita masukkan angkanya. I1 kan 2, I3 5. Ini aja udah 7, I2 4. Berarti otomatis I4 itu dia keluar ya. Sama seperti I2 arahnya. I4. Berarti sebelah sini. Tambah I4. Berarti I4 itu berapa? Nah, ini 2 tambah 5, 7. 4 tambah I4. Berarti I4-nya 3 ampere ya. Gampang ya. Itu masih contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Coba kita amati gambar berikut. Nah, ini agak ribet ya. Nah, di sini kita bagaimana menentukan arus I1, I2, I5 dan I6. Sini percabangannya cukup banyak ya. Ada yang pertama ini titik A ya. Nah, ini percabangannya. Ini titik B, titik C, dan titik D. Ada 4 percabangan. Maka untuk mengerjakan mencari I1, kita lihat dia percabangan A. Tapi di percabangan A itu yang masuk itu 20 ampere, yang keluar I1 dan I2. Belum bisa ya. Kita harus tentukan I1 atau I2. Berarti kita lihat dulu titik B ya. Nah, titik B, cabang B ya. Di cabang B itu dia ada panahnya menuju B itu I1. Berarti I1 harus masuk ya. Yang keluar dari B itu panahnya I3 dan I4. I3 tambah I4. I3 dan I4 kan ada nilainya. Berarti I1 udah pasti ketemu jawabannya. I3 berapa? 6. I4 8. Berarti 14 ampere ya. Nah, kalau sudah ketemu I1, berarti I1 udah ketemu yang 14 ampere. Ini udah. Cari I2. Mencari I2 itu kita lihat titik A. Titik A itu berarti kan cabang A lah ya. Berarti yang masuk berapa? I. Yang keluar I2, I1 tambah I2 kan. Berarti I berapa? 20. I1 tadi ketemu 14. Tambah I2, berarti I2 nya berapa? I2 nya 20 kurang 14, 6 ampere ya. Oke, berarti udah ketemu I2. Tinggal mencari I5. I5 dari mana kita peroleh? Di titik C. Iya kan? Coba amati titik C. Titik C itu dia yang masuk kan ke titik C I2 ya. Sementara yang keluar itu I2 dan ada 2 I4 ya. Coba dilihat, benarkah I4 itu keluar dari
masuk menuju titik C. Benar ya? Oke, coba kita lihat ya. Berarti yang masuk ke titik C ada I2 ditambah I4 ya. Nah, ini benar-benar diamati ya. Nah, yang keluar dari titik C yang atas itu hanya I5. Berarti I2 tadi berapa? 6. I4 8 ya. Berarti I5 udah ketemu dong. Berarti I5 sama dengan 6 tambah 8, 14 ampere ya. Oke. Sudah ketemu, tinggal mencari I6. I6 itu kita cari dari titik D. Titik D. Nah, di titik D itu berarti yang masuk ke titik D I3 dan I5 ya. I3 tambah I5. Terus yang keluar I6. I3-nya kan sudah ada tadi 6. I5-nya tadi kita hitung berapa? 14. Berarti I6-nya sama dengan berapa? 20 ampere. Oke, kayaknya gampang ya, tapi ini agak ribet ya. Harus benar-benar diperhatikan pada setiap percadangan. Seperti itu konsep hukum pertama Kirchhoff. Kita lihat yang berikutnya. Gaya gerak listrik disingkat dengan E atau disingkat lagi GGR. Gaya gerak listrik itu adalah beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung sumber tegangan. Sumber tegangan misalnya baterai pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam keadaan yang terbuka seperti ini. Ini rangkaian terbuka ini ya, saklarnya terbuka, nggak nyala lampunya, padam ini, padam lampunya. Tapi nanti kita ukur tegangan baterai ini, misalnya baterai 1,5 volt, berarti itulah GGL-nya. Nah, bagaimana ketika diberi beban ya, saklar dihubungkan? Ketika saklar dihubungkan, namanya tegangan jepit. Nah, tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Nah, ini lampu menyala, saklar sudah dihubungkan. Seperti itu beda GGL dengan tegangan jepit. Nah, maka dari sini kalau kita hubungkan ke konsep hukum Ohm dalam rangkaian tertutup seperti ini. Nah, ini berarti baterainya ini kan yang positif ya, negatif. Ada GGL-nya nih. Nah, tapi ada nanti baterai itu biasa ada hambatan dalam R kecil. Ini hambatan luar R besar. Maka kuat arus yang mengalir ini I adalah GGL dibagi R besar ini. R-nya ini bisa bukan cuma satu ya, bisa 2, 3 atau rangkaian seri, kombinasi paralel ya. Ditambah hambatan dalam. Nah, di sini ada bedanya dengan hukum Ohm, ada hambatan dalam. Nah, nanti tegangan jepit antara P dan Q itu tinggal berapa arus yang mengalir dikali hambatan luarnya. Jadi bukan ikut hambatan dalamnya. Keterangannya ini kuat arus I E GGR, R hambatan luar Ohm, R hambatan dalam Ohm, P PQ tegangan jepit satuannya volt. Contoh yang pertama kita lihat. Tentukan besar kuat arus dan tegangan jepit. Nah, ini. Nah, di sini yang diketahui apa? GGL-nya ya. 10 volt ya. Nah, terus apa lagi? Yang kecil hambatan dalam 1 ohm ya, dekat baterai ya. Nah, kita cari R luarnya. R luarnya ini ada 362. Berarti 36 diparalelkan. Cari dulu paralelnya. 1/3 tambah 1/6. 1/3 itu 2/6 ya. Tambah 1/6. 3/6 ya. Berarti R paralel dibalik 6/3. Berarti 2 ya. Nah, itu setelah diparalelkan 3 dan 6, berarti nanti diserikan dengan 2 yang sebelah kanan. Itulah hambatan luar. Hambatan luar berarti R paralel diserikan dengan 2. Berarti 2 ditambah 2. 4 ohm. Sudah ketemu hambatan luarnya, sudah ketemu hambatan dalam. Iya. Berapa kuat arusnya? Ya, kuat arus itu apa? E dibagi R plus R kecil ya. E-nya berapa? 10 dibagi R besar 4, R kecil 1. Berarti ini hasilnya 10 bagi 5. 10 bagi 5 berapa? 2 ampere ya. Nah, 2 ampere. Gampang ya. Nah, sekarang berapa tegangan jepit itu? Tegangan jepit tegangan jepit ya. Itu I dikali R besar ya. I kali R besarnya. I-nya berapa? 2. R besarnya
R besarnya 4. Nah, setelah diparalelkan baru diserikan. Berarti tegangan jepitnya 8 volt ya. Seperti itu kira-kira contoh yang pertamanya. Agak ribet ya, tapi coba diamati dan ulangi lagi nanti ya. Kita lihat contoh yang kedua nih. Tentukan besar kuat arus dan tegangan jepitnya nih. Sama. Coba pelan-pelan ya. GGL-nya berapa? Yang dekat baterai itu 12 volt. Nah, terus hambatan dalamnya yang 2 ohm yang kecil itu ya. Nah, hambatan luar berarti di sini hambatan 4 dan 8 kita serikan dulu, cari R serinya. 4 tambah 8, 12 ohm ya. Nah, setelah itu diparalelkan dengan 6 yang di bawahnya kan. Nah, cari paralelnya. Berarti 1/12 tambah 1/6 ya. Berarti 1/12 tambah 1/6 itu berapa per 12 ya? 2 ya. Berarti 1 per R paralel sama dengan 3/12. Berarti R paralelnya dibalik ya. 12/3. Berarti 4 ohm. Nah, inilah hambatan luarnya. Kan? Ini sama dengan R nanti. Berarti berapa kuat arusnya? Apa tadi rumus kuat arus? Nah, I sama dengan GGL dibagi R besar tambah R kecil ya. GGL-nya berapa? 12 dibagi R besarnya ini 4 ya. R kecilnya 2. Berarti 12 bagi 4 tambah 2 6 kan? Berarti 2 ampere ya. Ini dia. Oke. Nah, sekarang berapa tegangan jepitnya? P jepit berarti I dikali hambatan luar ya, R. I-nya tadi berapa? 2. R besarnya 4. Berarti 8 volt ya. 8 volt ini. Nah, ini. Oke. Seperti itu ya. Hampir mirip dengan hukum Ohm. Nanti hanya bedanya di sini ada hambatan dalam ya. Oke, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Boleh nanti diulang-ulang lagi. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.